Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue? Gue doain semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga apapun yang kalian lagi capai, lagi kerjain, semoga tercapai semua. Gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini, dan yang dari sebelumnya udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau mau dengerin yang lain, podcast gue yang sebelumnya ada di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube. Gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah DM, komen, dan share podcast gue. Gue sangat terima kasih buat kalian gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya self-control atau mengendalikan diri sendiri, kita bisa bilang, siapa tahu yang namanya self-control itu adalah sesuatu yang lo lakukan ketika lo lagi ada di masyarakat. Kayak misalkan lo lagi ada di organisasi nih, lagi ngobrol sama temen, lagi ngumpul. Lo tahu kapan lo harus mendengarkan cerita orang, lo tahu kapan juga harus menceritakan diri lo sendiri. Tapi gimana kalau misalkan gue bilang bahwa self-control itu sebenarnya nggak cuma untuk orang lain, tapi bisa juga untuk diri lu sendiri. Yang dimana kalau misalkan lu tahu cara untuk mengendalikan diri, lu tahu dan lu bakal mendapatkan jalan untuk mencapai keberhasilan itu lebih gampang. Nah, itulah kenapa di hari ini tema yang bakal gue bahas adalah tentang self-control. Yang dimana self-control itu buat lo semua yang bisa menjadi seseorang yang hebat gitu. Nah, sebelumnya seperti biasa gue mau cerita dulu nih, kenapa sih kok gue mau ngomongin tentang self-control? Kenapa kok tiba-tiba gue ada pikiran untuk ngomongin tentang tema ini? Gini, yang pertama, ini adalah hal yang sulit banget. Hal yang bener-bener mungkin gak semua orang bisa lakukan. Kenapa? Karena yang namanya self-control itu membutuhkan komitmen yang sangat kuat. Komitmen yang sangat besar gitu. Dan ketika lu tidak memiliki komitmen sama sekali, lu tidak bisa mengendalikan diri lu sendiri. Karena itu harus datang dari hati lu, dari pikiran lu sendiri, nggak bisa dari orang lain. Dan yang kedua, yang namanya self-control ini menurut gua itu adalah proses pendewasaan. Yang dimana ketika lu semakin lama semakin dewasa, lu tahu untuk mengendalikan diri sendiri, lu tahu untuk memilah mana yang baik dan buruk, lu tahu mana yang harus lu lakukan dan tidak boleh lakukan, dan masih banyak lagi. Nanti gua jelasin. Dan habis itu, ini merupakan skill yang berguna dan punya banyak manfaat. Gak cuma untuk diri lu, tapi untuk orang lain dan juga masa depan lu. Dan yang terakhir, ini tuh skill yang sangat membantu gue sampai saat ini. Yang dimana gue juga tahu untuk kapan sih gue harus kerja, kapan sih gue harus main, kapan sih gue harus mencari ide atau belajar dan lain-lain. Jadi intinya, kenapa gue mau ngomongin tentang self-control ini? Karena bisa dibilang whole pointnya karena ya gue sampai detik ini tuh selalu mengendalikan diri gue sendiri, entah itu di masyarakat dan ketika gue sendiri, ketika gue lagi main atau ketika gue lagi kerja dan lain-lain, itu gue bisa mengendalikan diri gue sendiri. Nah, tapi sayangnya masih banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Itulah kenapa gue mau nge-share ke kalian gimana caranya untuk mengendalikan diri kalian sendiri. Nah, sebelum kita ngomongin tentang self-control, mending kita cerita dulu apa sih yang maksudnya kayak self-control itu apa sih. Jadi intinya, kalau kita langsung ambil dari internet lah ya, biar gampang. Self-control itu apa? Self-control itu kemampuan untuk mengatur tingkah laku lu sendiri. Kemampuan untuk lu tuh bisa menahan untuk tidak melakukan hal yang buruk, dan lu tahu gimana caranya untuk melakukan yang baik. Contohnya seperti itu. Nah, itu self-control yang mungkin kita lihat dari internet. Tapi kalau misalkan gue ceritain self-control yang gue bisa simpulkan sendiri, self-control itu adalah ketika lu tahu apa yang lu harus lakukan sekarang, dan apa yang lu butuhkan, dan juga apa yang lu inginkan. Jadi intinya yang namanya self-control itu, menurut gue ya, itu adalah sebuah skills untuk lu bisa mengetahui bagaimana caranya lu bisa balance atau seimbang di dalam hidup ini. Gitu. Nah, gimana sih cara gue bisa dapet yang namanya self-control? Yang namanya self-control itu sendiri, seperti yang tadi gue pertama kali bilang, itu tuh sangat sulit untuk dilakukan. Karena lu harus punya komitmen yang tepat, komitmen yang bagus, komitmen yang
besar. Gini, kalau misalkan gue pengen menjadi seseorang yang berhasil di sekolah misalkan, kalau misalkan gue pengen jadi ranking satu, gue harus punya komitmen dong. Gue harus punya sebuah catalyst atau gue harus punya sebuah trigger. Gimana caranya supaya gue bisa dapet ranking satu? Adalah dengan cara belajar setiap harinya, ya nggak? Gue belajar, gue cari-cari rumus-rumus matematika misalkan, atau rumus apa kayak yang bisa membawa gue menjadi ranking satu. Nah, kalau misalkan gue tidak punya niat untuk ranking satu, bagaimana gue mau belajar? Ya nggak? Gimana caranya gue mau niat untuk cari rumus, niat untuk cari apapun lah yang membawa gue untuk ranking satu. Dan itu tuh yang masih banyak banget orang-orang yang nggak bisa self control atau mengendalikan diri karena mereka tidak memiliki yang namanya komitmen. Istilahnya lack of commitment lah. Kalau misalkan kita ngomongin yang namanya komitmen, itu kan bener-bener kembali lagi ke diri kita sendiri. Kayak yang tadi gue bilang kan, yang namanya komitmen itu harus dari diri sendiri, nggak bisa dari orang lain. Nah, gimana sih caranya gue bisa dapet yang namanya self control? Yang namanya self control itu sendiri, gue tuh harus tahu dulu sebenarnya tujuan gue itu apa. Kayak misalkan yang kemarin kita udah ngomongin tentang kegagalan kan, gue bilang ke kalian kalau yang namanya orang gagal itu kebanyakan orang gagal di uh, apa namanya bukan kegagalan, gue ngomongin tentang ini nih, tentang memulai aja dulu. Kenapa sih banyak orang yang susah banget mulai aja dulu? Karena mereka nggak tahu tujuannya. Nah, sama seperti komitmen yang ini, komitmen itu adalah ketika lo tahu dulu tujuan lo tuh itu apa, dan ketika lo udah tahu tujuannya, lo harus komitmen dengan apa yang lo sudah impikan. Let's say, lu pengen menjadi seorang yang berhasil di bidang musik misalkan. Dan lu itu harus bisa komitmen dengan diri lu sendiri. Komitmennya apa misalkan? Komitmennya misalkan setiap hari Sabtu lu harus latihan musik misalkan. Lu harus latihan piano, gitar, atau biola, dan lain-lain. Dan lu itu harus konsisten dengan hal tersebut. Nah, tapi gue gak mau ngomongin tentang konsistennya. Gue gak mau ngomongin tentang komitmennya doang. Tapi gue mau ngomongin tentang kontrol dirinya, yang dimana suatu saat ketika lo ingin melakukan komitmen lo, yaitu berlatih musik setiap hari Sabtu, lo pasti dihadapkan dengan yang namanya misalkan rasa males atau rasa nggak mau pergi, misalkan nggak mau pergi latihan, lo nggak mau tiba-tiba diajak main sama pacar lo misalkan. Tapi lu tahu bahwa lu sudah berkomitmen untuk diri lu sendiri, bahwa di hari Sabtu nanti lu mau latihan musik. Dan itulah ketika yang namanya kontrol diri lu itu diuji. Yang dimana lu harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang udah lu komit dari awal, mana yang baru-baru lu bikin si planningnya. Dan itu yang terjadi sama gue selama ini. Gue pun yang namanya bikin podcast sekarang di YouTube ini, gue komitmen diri gue, pokoknya setiap Senin sampai Rabu, setiap jam 8 malam, gue harus bikin konten. Gue harus bikin planningnya. Tapi kadang ada zaman-zaman bukan zaman maksudnya, masa-masa ketika gue tuh lagi males, gue tiba-tiba pengen main game, atau gue tiba-tiba pengen ngobrol sama teman-teman gue, pengen main keluar misalkan. Dan ketika itu, gue tuh harus tahu gimana caranya gue mengontrol diri gue sendiri, mengendalikan diri gue sendiri. Yaitu dengan cara gue mengingat-ingat lagi komitmen gue tuh dari awal apa sih, gitu. Dan menurut gue yang namanya komitmen aja nggak cukup. Tapi kalau menurut gue ya, selain yang namanya komitmen, lu juga harus tahu dampak apa kalau lu tuh nggak bisa menempati si komitmen lu itu sendiri. Kalau misalkan nih, lu tiba-tiba males sama latihan musik di hari Sabtu, akhirnya lu nggak bisa kontrol diri, nggak bisa mengendalikan diri lu, dan akhirnya lu memilih untuk main. Dan terjadi apa? Lu harus tahu dulu nih negatifnya apa. Sisi negatifnya yaitu ya mungkin skill lu nggak bakal nambah, keahlian lu bermain musik nggak bakal nambah, lu bakal kekurangan pengalaman dalam bermain musik. Padahal lu udah tahu kan ujung-ujungnya lu pengen jadi seorang musisi. Tapi ketika lo tidak bisa mengendalikan diri lo sendiri, lo bakal kehilangan beberapa bagian dari masa depan lo. Nah, itulah kenapa gue selalu yang namanya mengontrol diri atau mengendalikan diri. Kenapa? Karena
semua itu kembali lagi ke lu. Dalam lu mengejar sesuatu, dalam lu melakukan sesuatu, nggak cuma sesuatu mengenai mimpi ya, nggak cuma mengenai sesuatu yang kayak lu ingin jadi musisi lah, lu pengen menjadi seorang YouTuber terkenal atau apapun, nggak cuma itu. Tapi lu juga harus bisa mengontrol diri atau mengendalikan diri di depan banyak orang, di masyarakat lu, di organisasi lu, di perkumpulan teman-teman lu dan lain-lain. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika lu lagi sedang ngumpul sama orang dan lu tahu mereka tuh tidak suka ngobrolin tentang apa, tentang harta misalkan, lu harus bisa ngobrolin tentang yang lain. Lu harus bisa berbaur sama mereka. Kalau misalkan lu emang masih pengen sama mereka ya, kalau misalkan nggak mau ya udah, bodoh amat itu mah. Nah cuman maksudnya ketika lu masih pengen ngobrol sama mereka, lu itu harus bisa mengontrol diri, mengendalikan diri lu supaya obrolan lu itu nyambung sama mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka pun nyaman sama lu, supaya lu juga tidak membuat mereka ilful ilfeel sama lu. Gue lagi susah ngomong hari ini, nggak tahu kenapa. Jadi intinya yang namanya mengendalikan diri itu nggak cuma untuk diri lu sendiri. Itulah kenapa tadi tuh gue bilang di judulnya, self control itu buat lu yang hebat. Kenapa? Karena yang namanya self control itu, lu harus melawan egoisme lu sendiri. Lu harus melawan sifat ingin menang sendiri dari diri lu sendiri. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk diri lu sendiri. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya ketika lu lagi lu lagi asik-asiknya main game misalkan, lu lagi asik-asiknya main sama temen, tapi lu tahu besok lu harus kuliah atau enggak besok lu harus kerja, dan lu harus tahu diri, lu harus mengontrol diri lu harus mengendalikan diri. Oke, gue harus stop main di sini, gue harus berhenti dulu main ya, gitu. Nah itu tuh jadi contoh-contoh dari beberapa hal yang gue bisa ceritain mengenai mengendalikan diri sendiri. Tapi mungkin lo berpikir kayak benefitnya apa sih selain gue bisa mencapai tujuan gue lebih cepat? Karena kan yang namanya mengendalikan diri kan ya udah gitu-gitu aja gitu, orang juga udah tahu. Tapi masalahnya gini, masih banyak banget orang yang nggak bisa mengendalikan diri mereka. Contoh deh, kayak misalkan banyak tuh di lu apa ya, kayak misalkan di Twitter atau nggak di IG gitu ya, ada orang-orang yang bilang kayak udah mau mandi tapi rebahan dulu bentar, keterusan misalkan gitu. Atau enggak udah mau pergi, abis itu tiba-tiba hujan, udah deh males, ngantuk gitu. Nah itu kan beberapa hal yang bisa lu lihat dari secara apa ya, secara pendengaran lu aja, secara lu ngedengar seperti itu gitu ya, atau melihat si status kayak gitu, orang pasti tahu dong kayak, lu pasti tahu dong kayak, ya kalau kayak gitu lu masih belum bisa mengendalikan diri lu, ya nggak? Tapi sebenarnya benefit dari itu tuh banyak banget. Bukan cuman lu tahu untuk menjadi konsisten gimana, lu tahu untuk mencapai impian lu gimana, tapi di sisi lain, yang namanya mengendalikan diri sendiri itu, artinya lu itu bisa belajar untuk menjadi seorang yang dewasa. Dewasa dalam arti apa? Dewasa dalam menghargai orang lain. Dewasa untuk mengontrol emosi. Dewasa untuk mengendalikan mana yang baik dan mana yang buruk. Lu juga selain itu, lu bisa menghargai orang lain, benefitnya. Lu bisa menghargai orang lain, lu bisa menghargai diri sendiri juga untuk tahu batasan yang mana yang baik dan enggak. Habis itu benefit yang lainnya mungkin yang namanya self control itu ya banyak deh, maksudnya kayak itu tuh nggak cuma untuk diri lu sendiri doang, tapi untuk orang lain juga. Tapi memang susah yang namanya kontrol diri sendiri tuh. Karena apa? Karena harus didasari dengan keinginan yang lo kuat. Kalau misalkan lo nggak kuat dalam menginginkan sesuatu, nggak kuat dalam mengejar sesuatu, lo nggak bakal bisa yang namanya mengendalikan diri sendiri. Dan itu tuh bakal berhubungan dengan yang namanya konsistensi. Kalau misalkan lo nggak bisa mengendalikan diri lo nggak bakal bisa konsisten. Rumusnya seperti itu. Kalau misalkan lo nggak bisa mengendalikan diri lo, konsisten itu nggak bakal pernah ada. Gitu. Jadi ini salah satu dari cara untuk menjadi konsisten dari gue sendiri sih. Jadi mungkin waktu itu yang pernah dengar podcast gue tentang konsistensi, ya ini adalah tambahannya lah istilahnya. Nah, kalau misalkan gue bisa bilang dari beberapa hal yang tadi gue ceritakan, kalau misalkan lu bisa menguasai skill ini, yakin deh lu bisa menguasai apapun. Lu bisa menguasai dunia lah istilahnya. Kenapa? Karena lu tahu gimana caranya supaya lu tuh kembali ke jalan yang bener, kembali ke jalan yang udah lu planning dari awal.
Yang namanya manusia itu nggak pernah luput dari yang namanya kekurangan, nggak pernah luput dari yang namanya distraction atau gangguan gitulah istilahnya. Yang namanya Bill Gates juga ya, atau Elon Musk, orang-orang yang udah sukses pasti pernah kok kalau misalkan mereka udah komit gitu ya, oke hari Minggu gue harus kerja lebih keras dari sebelumnya, tapi pernah aja pasti, yang namanya manusia gitu ya, ada aja rasa males, ada aja rasa nanti deh gitu, nanti aja lah gue ngerjainnya bentar dulu, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi apa sih yang membedakan mereka dengan kita? Yaitu mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri. Mereka bisa mengendalikan, gue tuh harus ngerjain apa sih hari ini? Besok tuh gue harus ngerjain apa? Itu yang membedakan mereka dan kita. Yang mungkin sampai sekarang tuh masih belum bisa mengendalikan diri ketika kalian rebahan. Even kalian udah tahu ada tugas pun, rebahan tuh tetap menang. Karena itu adalah egoisme kalian sendiri untuk merasakan kenyamanan. Kalian belum bisa keluar dari rasa nyaman lu, dan hingga akhirnya ya lu tidak bisa mengendalikan diri lu. Itu yang membedakan mereka dan yang udah sukses, dan kita yang masih stagnan aja gitu. Dan itulah kenapa gue mau nge-share ke kalian, supaya kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri di situasi apapun, di waktu kapanpun, dan itu tuh sangat penting buat kalian. Yang setelah itu, selanjutnya, nggak semua orang bisa secepat gua atau secepat mereka mempelajari yang namanya skill ini, yaitu mengendalikan diri. Karena setiap orang beda-beda pasti. Tapi gue yakin kalau misalkan lo bisa mengendalikan diri, mempelajari self control gitu ya, mengendalikan diri, itu sangat bagus buat kalian, buat diri kalian, dan buat orang lain. Dan yang terakhir, karena distraction itu makin banyak, ini skill yang bakal bisa gue bilang yang bakal berguna buat kalian di masa-masa sekarang. Karena yang namanya distraction makin banyak. Mau ketika lo lagi mau ngerjain tugas, ngerjain kerjaan, tiba-tiba ada distraction, ada notifikasi di HP lo gitu. Dan ketika lo udah lihat notifnya, lo malah mencet, terus lo malah main game misalkan, atau lo malah chatting sama temen lo buka Instagram, buka WA dan lain-lain. Dan itu adalah distraction di zaman sekarang kan. Zaman dulu mah jarang, nggak ada, justru zaman dulu gitu. Dan distraction tuh makin banyak sekarang. Dan kalau misalkan lo bisa mengendalikan diri sendiri, yang namanya distraction buruk itu nggak bakal terjadi buat kalian. Yang namanya distraction buruk itu lo bisa ngelawannya. Dan hingga akhirnya lo malah bisa jadi lebih produktif dari sebelumnya gitu. Nah gitu aja podcast gue hari ini. Dan mungkin selanjutnya gue bakal ngomongin lebih banyak lagi hal-hal yang lain. Sorry kalau misalkan podcastnya lebih lama, lebih sebentar. Oh ya, gue baru nyadar podcast gue kayaknya lebih sebentar sekarang gara-gara intronya gue cut banyak. Gue lebih si intronya gue lebih cepetin deh, kayaknya soalnya kayak kepanjangan tau gak sih gitu. Jadi podcastnya lebih cepet beres. Soalnya dari kemarin gue lihat di bawah 20 menit terus, kecuali kalau gue lagi collab sama teman gue gitu, itu baru panjang. Lu lebih seneng podcast yang lebih lama atau lebih cepet sih? Gue pengen tahu deh. Coba lu ceritain deh di komen atau di DM atau manapun lah. Gue pengen tahu. Maksudnya kalau misalkan lama, ada aja gitu yang nggak terlalu seneng si podcast yang lama, dan ada juga yang pengen cepet. Jadi gue agak bingung gitu. Ya gitu deh. Pokoknya lu jangan yang dengerin podcast gue hari ini, jangan kapok buat ngasih gue saran dan ngasih gue komen, karena gue bakal balas kok, as long as gue ngerti apa yang lu omongin. Gitu. Oke, sampai sini aja podcast gue hari ini mengenai self control. Sampai ketemu lagi di podcast gue yang selanjutnya. Thank you banget. Gue Joshua dan goodbye.